Selebriti yang diidolakan banyak orang, mereka tidak hanya menunjukkan kualitas akting, tapi juga kualitas iman sebagai orang Katolik. Nabi Zakaria telah menubuatkan beberapa abad sebelumnya bahwa Mesias akan memasuki Yerusalem sebagai raja yang lemah lembut dan membawa berita damai. Akhirnya nubuat itu tergenapi. 2 orang murid Yesus telah mempersiapkan keledai sebagaimana instruksinya. Lalu Yesus mengendarai keledai itu menuju Yerusalem, kota yang akan menjadi panggung drama terbesar di dunia pada waktu berikutnya. Melihat hal itu, murid-muridnya menghamparkan pakaian mereka di jalan bagaikan karpet merah bagi para tamu VVIP zaman sekarang. Mereka juga memuji dia karena segala karya ajaib yang telah dia lakukan. Mereka memuliakan dia sebagai raja yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi bagi para pemimpin agama, pujian terhadap Yesus terlalu berlebihan. Maka mereka meminta dia untuk menghentikan pujian murid-muridnya. Namun Yesus ingin masuk Yerusalem dengan menyatakan diri sebagai Mesias, tentu menolak permintaan mereka. Memang sebelumnya ia menolak sebutan Mesias secara terbuka, sehingga ia menyebut dirinya anak manusia. Tetapi saatnya sudah semakin dekat saat penggenapan nubuat mesianik. Saat itu ia menyatakan diri sebagai raja yang dijanjikan. Ia harus dimuliakan sebagai Mesias pada saat itu. Walau pengikutnya berhenti memuliakan dia, batu-batu akan menggantikan mereka. Berteriak mengagungkan dia karena ia datang sebagai Mesias yang dari Allah. Maka terbagi dualah sikap orang. Sebagian memuji dia dan sebagian lain menjadi oposisi. Begitu pula lah sikap orang sampai saat ini terhadap Tuhan Yesus. Mereka yang mengakui kemesiasannya akan menyembah dia. Tetapi mereka yang menolak dia tidak akan pernah mengakui bahwa dialah juru selamat yang datang dalam nama Tuhan. Adalah 8 artis Katolik yang bangga mengakui iman Katoliknya di muka umum. Monica Nicola Sandra Dewi adalah salah satu artis tanah air yang dikenal sebagai pribadi yang religius. Bahkan sebelum menjadi artis papan atas. Sejak menikah dengan pengusaha kaya Harvey Moise pun, kehidupan religinya tak pernah berubah. Justru makin mendalam. Beberapa waktu lalu, usai kelahiran putra keduanya, Sandra sempat membagikan pengalaman iman yang ia terima berkat kekuatan doa novena 3 Salam Maria. Melalui curhatan panjang di akun Instagramnya, Sandra mengaku bahwa kehamilan keduanya sempat bermasalah. Dokter menyarankannya untuk melahirkan secara sesar. Menghadapi masa sulit itu, Sandra dan suaminya mulai mendaraskan novena 3 Salam Maria. Mereka berdua percaya bahwa Bunda Maria akan menolong mereka. Dan puji Tuhan, proses kelahirannya berjalan normal. Wah, selebriti Katolik panutan nih. Nama Glenn Alinsky mulai populer di tanah air berkat sinetron Buku Harian Naila. Sebagai public figure, Glenn tak hanya dikenal karena piawai berakting, tapi juga karena kehidupan rohaninya. Melalui sinetron yang mempopulerkan lagu Mujizat Itu Nyata inilah, Glenn dipertemukan dengan jodohnya Chelsea Olivia. Semenjak pacaran, dua sejoli ini punya mimpi yang sama layaknya Sandra Dewi
yakni ingin mengikrarkan janji suci pernikahan di Gereja Katedral Jakarta. Dan berhasil. Kesakralan pernikahan Glenn dan Chelsea cukup menghebohkan publik waktu itu. Kini, keluarga Katolik ini telah dikaruniai seorang putri, Nastusa. Sebagai orang tua, Glenn dan Chelsea rutin mengajarkan dasar-dasar iman Katolik kepada buah hati mereka. Mereka kerap tertangkap kamera sedang mendaraskan doa bersama. Beberapa waktu lalu, saat menjuarai Indonesian Idol Season 10, salah satu aksi Lyodra Ginting menarik perhatian publik, khususnya umat Katolik. Kala itu, Lyodra membuat tanda salib sebagai ungkapan syukur tak terhingga atas keberhasilan yang ia terima dari Tuhan. Lyodra juga seorang muda Katolik yang aktif sebagai pemazmur di gereja. Ia juga pernah berkolaborasi dengan Frater Rafael Hendra Sirait dalam lagu rohaninya Bersama Tuhan. Wah, remaja Katolik panutan nih. Mungkin tak banyak yang tahu tentang kehidupan religi Natasha Wilona. Tapi tahukah kamu kalau Ratu Sinetron ini adalah seorang Katolik? Gadis cantik ini memang jarang terlihat aktif di gereja. Tapi ini bukan berarti Wilona lupa dan tak pernah bersyukur ya. Nope. Jika kamu mengikuti aktivitas vlognya atau menonton video-video tentang dirinya, kamu akan tahu bahwa di ujung setiap penghargaan yang diraihnya, tak pernah lupa ia sematkan tanda kemenangan dan kata syukur kepada Tuhan. Heiko van der Vecken terbilang baru di dunia hiburan. Mungkin banyak yang belum familiar dengan gadis cantik yang satu ini. Namun, saat ini karir Heiko sedang melejit dan sedang digandrungi banyak penggemar. Pemilik nama lengkap Heiko Desita van der Vecken ini adalah salah satu artis Indonesia pemeluk agama Katolik. Seperti Wilona, Heiko selalu membuat tanda salib sebagai awal dari rasa syukurnya tanpa peduli sedang disoroti kamera atau sedang dikerumuni fansnya. Di tengah padatnya aktivitas sebagai public figure, Chelsea Islan tetap menyisihkan waktunya untuk Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yang Maha Esa. Selain menjadi lektor, Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, bab 6 ayat 1-7. selebriti Katolik yang satu ini juga aktif mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan orang muda Katolik. Ia adalah salah satu artis Katolik yang sering mengajak orang muda Katolik untuk aktif terlibat dalam kegiatan menggereja. Nah, kalau Chelsea aja aktif, gimana sama kamu? Personil JKT48 ini merupakan selebriti Katolik idaman dan panutan. Sudah cantik, punya suara yang merdu, terkenal, aktif pula di gereja. Sama seperti Lyodra Ginting, Francisca Saraswati Puspa Dewi ini juga seorang pemazmur. Ia sering memeriahkan momen Natal atau Paskah dengan suara emasnya.
Kegiatan orang muda Katolik pun tak pernah terlewatkan. Nggak percaya? Nope. Coba tengok Instagramnya. Banyak aktivitas rohani yang diikutinya sering ia bagikan di sana. Jauh sebelum dikenal sebagai penyanyi terkenal, Scholastica Citra Kirana Wulan atau yang lebih populer dikenal Citra Scholastica sudah dikenal sebagai seorang pemazmur. Selain di Katedral Jakarta, Citra juga pernah dipercaya sebagai pemazmur di acara HUT ke-71 Gereja Katedral Kristus Raja Sorong. Citra juga salah satu selebriti Katolik yang banyak menelurkan lagu rohani Katolik. Itulah sejumlah selebriti Indonesia yang selalu bangga dengan iman Katoliknya. Apakah kedelapan artis ini bisa jadi panutan? Tentu saja. Mari kita dukung mereka dalam doa agar rasa cinta mereka kepada Yesus tak pernah pudar sampai kapanpun.